Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk semuanya, ya. Sebagai salam penyemangat kita untuk belajar, ya. Salam Isra, Islam rasional. Oke, kemarin 2 hari atau berapa? 2 hari yang lalu atau berapa itu, ya, kita sudah mengunggah, ya, kajian yang tajuknya itu ada di posisi Iran atau Israel kita, ya, berdiri pada posisi Iran atau Israel, ya, sesuai dengan keadaan terkini yang lagi update, yaitu peperangan antara Iran dan Israel, ya, yang mana diskusi itu mempunyai behind screen, ya, pernyataan seseorang yang aku sudah tunjukkan audionya, kalau videonya belum, ya. Dan saat ini aku mau disclaimer, ya. Biasanya aku itu tidak pernah tunjukkan videonya, ya, cukup audionya saja. Kenapa? Karena yang mau kita bicarakan atau aku mengajak kalian membicarakan itu bukan siapanya, bukan orangnya, tapi apanya, tapi masalahnya, gitu, ya. Jadi audionya saja biasanya yang aku perdengarkan, ya. Namun kali ini demi kejelasan data, aku akan tunjukkan videonya, ya, bersama audionya dari 2 pernyataan. Jadi tajuk kita kali ini, ya, kalian itu lebih percaya mulutnya si Felix Shaw atau mulutnya Yahya siapa namanya? Yahya Sinwar, ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya, tentang Iran, gitu. Nanti videonya sama Gra itu supaya disertakan tuh, ya, supaya yang lihat tahu duduk permasalahannya. Oke, aku udah disclaimer, ya, karena kebutuhan maka audionya beserta videonya sama-sama aku sertakan, gitu. Oke, kemarin ada kesalahan ucap, ya, slip tongue, dan itu sudah diralat oleh Graito di kolom komentar, ya. Sebetulnya itu aku mau mengatakan kawan bukan lawan, ya, tapi akhirnya terjadi kesalahan juga, ya, dan terlanjur diunggah, maka ya sudahlah, ya. Dan saat ini aku mau jelaskan yang aku maksud itu musuh dari musuh kita itu kawan kita, gitu loh. Kawan, ya, bukan lawan. Aku ulangi, musuh dari musuh kita itu kawan kita, gitu, ya. Itu sering sih diucapkan oleh mereka-mereka yang sudah makan asam garam dalam dunia perjuangan lah, ya. Baik perjuangan yang langsung tempur di medan tempur ataupun perjuangan diplomasi di medan politik, ya. Ya begitu itu. Ya, jadi memang di sini dibutuhkan cakrawala pandang yang luas, jangan terpotong, ya. Harus dia cara pandangnya itu holistik, ya. Jangan terpotong, gitu. Karena dinamika politik, dinamika perjuangan itu juga akan berjalan terus, gitu. Oke, aku kasih sebuah gambaran beginilah. Kalau ada, ya, yang ngomong, yang satu pejuang Indonesia, ya, orang Indonesia tinggal di Indonesia dan dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sikap Belanda kepada Indonesia, ya. Yang satu ngomong itu, ya,
orang Indonesia, pejuang Indonesia ikut tempur di medan pertempuran Indonesia ya, waktu melawan Belanda ya. Dan dia bercerita tentang bagaimana ya sikap Belanda terhadap Indonesia. Di satu sisi ada orang, jangankan tempur, bau mesiunya aja dia nggak pernah tahu. Dan dia nggak pernah menjarakan kaki di Indonesia. Dia hanya mengamati dari jauh, bercerita tentang bagaimana kelakuan ya Belanda terhadap Indonesia. Ya, jadi sama-sama menceritakan tentang kelakuan perilaku Belanda terhadap Indonesia. Yang satu yang pengamat lah gitu gampangnya. Yang satu memang orang yang masuk dalam suasana itu. Ya dia bertempur, ya dia berjuang, ya dia berhadapan langsung. Itu kamu percaya yang mana? Kamu percaya yang mana? Ya, apakah percaya yang disampaikan oleh pejuang Indonesia, orang Indonesia tentang Belanda, atau percaya pengamat yang menginjakkan kakinya saja enggak pernah, bau mesiunya aja enggak pernah? Kamu percaya yang mana gitu? Ya, oke, seperti kemarin aku bilang, ya, negara-negara Arab itu sudah menjadi watchdog-nya Amerika. Sudah menjadi anjing pengawasnya. Jadi itu jadi anjing-anjing semua itu. Karena mereka ingin ya langgeng di kekuasaannya. Kekuasaan itu langgeng perlu kekuatan, maka Amerika diundang. Maka mereka semua itu menjadi anjing-anjingnya Amerika. Bagaimana mereka mau berhadapan dengan Israel? Orang Israel itu juga ya 11-12. Ya enggak mungkin gitu loh. Makanya kemarin ketika pejabat Qatar, menteri luar negerinya atau siapa itu belagu itu. Kenapa Iran menyerang? Yang diserang itu bukan Qatarnya. Yang diserang itu pangkalan militer Amerika. Karena Iran diserang, maka dia balas nyerang. Gitu loh. Jadi cuap-cuap belagu, sok-sok nggak tahu aja. Coba kita kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita mengizinkan rumah kita menjadi pijakan orang yang akan merusak rumah saudara kita? Pakai otaknya. Tuh pejabat Qatar tuh goblok gitu. Coba kalau dia di sini tak tanya, apakah rumahmu itu kamu izinkan menjadi tempat orang yang akan merusak rumah saudaramu? Kalau saudaramu itu kembali menyerang rumahmu itu karena rumahmu digunakan sebagai pijakan untuk menyerang rumahnya. Jadi bukan dia menyerang rumahmu, goblok. Gitu loh. Ya. Jadi nggak ada ya yang berani berhadapan dengan Amerika, nggak ada. Ya. Paling-paling kalau kita hitung yang Arab ini ya. Kalau Iran itu kan Persia. Ya, yang Arab ini ya Irak lewat Saddam Hussein. Ya, akhirnya kan begitu. Siapa yang nolong Saddam Hussein? Negara-negara saudaranya yang Arab itu enggak ada. Dan kalau boleh kita berkembang sedikit, yang dia sudah ngomong, kalau begini caranya nanti tinggal di antara kita nunggu giliran aja. Enggak taunya giliran itu jatuh ke dia sendiri beberapa tahun kemudian. Yaitu meskipun secara ras mungkin dia bukan Arab ya, tapi kulturnya Arab, yaitu Libya, Muammar Gaddafi. Kan itu semua dihabisi di belakangnya kan Amerika. Jadi Amerika itu yang gembar-gembor tentang demokrasi, tapi dia sendiri sebetulnya mengangkangi demokrasi. Seperti itu George Bush kan tidak punya etika, dia nyerang Iran itu. Harusnya ada etika, jangan nyerang terus ngajak damai, itu gimana ceritanya? Malu gitu loh. Ya ayo kita kan maunya damai, dunia ini supaya damai. Ayo benar-benar damai, jangan ngomongnya champion demokrasi tapi melanggar demokrasi, nggak menghargai rumah orang. Kan itu ditentang sama Senat juga dia belum izin. Sama rakyatnya juga ditentang. Gitu. Ya. Amerika memang begitu.
sekedar kalian tahu saja, Timur Timur itu secara sejarah, karena sejarahnya yang namanya Indonesia itu yang pernah dijajah Belanda. Timur Timur itu nggak pernah dijajah Belanda. Timur Timur itu jajahannya Portugis. Maka dia tidak termasuk wilayah kekuasaan Indonesia, gitu loh. Tapi karena dulu masih terjadi perang dingin antara blok barat, blok timur, Uni Soviet masih tangguh, Amerika dorong-dorong Indonesia untuk ngambil itu Timur Timur. Karena apa? Daripada dia turun langsung, capek-capek kan mending diserahkan Indonesia yang ngurusi. Supaya dia tidak jatuh ke bloknya komunis. Ke blok, pada waktu itu kan blok barat dan blok timur gitu. Tapi apa terjadi setelah Uni Soviet runtuh lewat Gorbachev? Siapa coba? Siapa di balik belakang jejak pendapat Timur Timur itu siapa? Ya Amerika lagi. Amerika itu ya memang begitu kebijakan politiknya. Semoga nanti kedepannya berubah lah ya, menjadi lebih baik. Ayo kita sama-sama ingin damai gitu. Ya, oke. Aku mau sampaikan ya, tadi malam aku dikirimi video, yaitu videonya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, Yahya Sinwar ya, nama lengkapnya coba tak lihat dulu di sini ya. Aku dikirimi video itu ya, dan video itu menjungkir balikkan ya apa yang disampaikan oleh Felix ya. Karena Felix memandangnya dia sepotong ya. Dia memandangnya, dia tidak holistik cara pandangnya. Dia melihat karena Iran diserang Israel, maka Iran menyerang Israel. Jadi dia mau mendegradasi peran Iran, bagaimana dia berpartisipasi terhadap Palestina, gitu. Ya. Oke, sebentar tak cariin dulu sih ini videonya nanti supaya Gra itu unggah ya dua-dua videonya. Yahya Sinwar ya, syahid dari syahid Yahya Sinwar. Apa pernyataan dia? Bagaimana peran daripada Iran? Dia bilang ketika saudara-saudara kita tidak peduli, maksudnya saudara-saudara dia apa? Ya saudara-saudara yang sama-sama ras Arab itu, justru Arab yang Parsi yang peduli, ras Parsi. Gitu loh. Jadi Arab itu nggak bisa diharapkan. Ya, Arab itu nggak bisa diharapkan. Jadi Yahya Sinwar ini mengakui peran daripada Iran dalam membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Lah kalau mau dianggap angin lalu sama si Felixo ini, karena dia melihatnya sepotong, otaknya gobloknya itu di situ. Dia lihat sepotong, dia nggak lihat perjuangan panjang. Bicara tentang Palestina ini bicara dalam kurun waktu yang teramat panjang. Belum nanti malam insya Allah kita live ya, kita berbicara sekitar 500 atau 700 tahun sebelum Masehi. Nanti aku kasih tajuk mulai dari Babilonia sampai Yerusalem. Gitu loh. Ya. Jadi maksudku gini ya. Kalian kalau menerima informasi dari siapapun termasuk dari aku, itu harus wait and see. Karena di era keterbukaan informasi ini, ya siapapun yang ngomong, ya termasuk si Felix, ya bener nggak gitu loh. Jangan terus kamu telan semua, nah, goblok ya kamu telan aja semua. Bener nggak yang dia bilang gitu loh. Nah, sekarang kamu percaya omongannya Felix, ya, atau kamu percaya omongannya Yahya? Yahya ini orang yang mencium bau mesiu laksana bau surga, yang dentuman-dentuman bom, granat segala macam tuh dia dengar, dan dia hidup di Palestina dan dia memberikan nyawanya untuk Palestina. Dia memberikan apresiasi kepada Iran. Nah, sementara yang satu ini cuma pengamat dari Indonesia, pernah bau mesiunya aja enggak. Ya, karena apa? Bagaimanapun keadaan si Felix ini dia punya pengikut. Lah kalau pengikutnya nggak kritis, apa yang disampaikan Felix dia terima seperti apa yang dia sampaikan, ya akhirnya orang menjadi
Goblok. Karena tidak tahu duduk permasalahannya. Kalau Pelik bicara Hizbut Tahrir, ya itu monggo. Dan aku sudah bilang di video kemarin, seandainya Hizbut Tahrir berani mengambil tindakan dan mampu mengambil tindakan seperti yang dilakukan Iran terhadap Israel, aku mengajak diriku dan mengajak kalian semua untuk mendukung Hizbut Tahrir. Karena apa? Ini seperti permainan bola sodok. Ketika bola merah menghajar bola biru, jangan kita berhenti di situ lihatnya. Efeknya nanti itu bola mana yang mau kena. Gitu loh. Ya. Jadi apapun alasannya, yang dilakukan Iran menghajar Israel itu memberikan dampak keuntungan bagi saudara kita di Palestina. Gitu kok mau diabaikan dengan memotong sebuah cerita yang ini ceritanya teramat sangat panjang. Itu karena dia diserang Israel, maka dia menyerang Israel bukan karena Palestina. Ngomong kuwi cangkeme mbok ditoto sing bener. Ya. Hati-hati kalau ngomong. Ini di dunia virtual ini juga sekarang berpengaruh, bukan hanya di medan pertempuran. Di darat, di dunia nyata. Ya, di dunia maya juga kita sedang bertempur. Kalau nggak bisa memberikan semangat atau tidak setuju dengan pergerakan saudaramu, ya sudah kamu diam. Jangan gembosi gitu loh. Ya. Jangan gembosi. Apa kata Indonesia? Kalau orang Jawa bilang jangan gembosi gitu ya. Kalau kamu nggak ngerti, diam. Kalau nggak setuju, diam gitu loh. Jangan gembosi. Gitu. Kamu memberikan apa saja enggak kok. Kalau kita yang nggak bisa apa, minimal simpati kita berpihak di mana. Kemarin sudah aku jelaskan. Doa-doa kita akan terarahkan kepada siapa. Itu sudah aku jelaskan. Ya, jadi nanti setelah ini langsung diunggah sama Gra itu 2 video akan disertakan ya, dan kalian silahkan lihat sendiri. Ya, kalian lebih percaya cangkemnya Pelik, mulutnya Pelik, atau pernyataan dari mulutnya Yahya Sinwar sendiri. Dan ini Yahya kan sekarang sudah syahid kan? Semoga Allah merahmati tidur panjang dari tidur panjangnya ya. Jadi artinya video ini ya sebelum Iran menyerang Israel, bukan yang video by design. Enggak. Ya. Oke. Dari sini aku ucapkan ya, semoga kalian semua lebih apa ya? Lebih holistik melihat permasalahan ini, tidak terpotong terus menyampaikan pernyataan-pernyataan yang itu justru tidak mendukung ya, tidak mendukung siapa saja yang berjuang membela saudara kita di Palestina ya. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga adalah kedamaian di sana ya. Semoga ini awal sesuatu yang baik ya, tidak ada lagi yang jahat-jahat itu ya. Dan kalau mau hidup aja berdampingan gitu loh ya. Ya sudah, kalau nggak mau apa namanya jadi satu ya sudah sendiri-sendiri tapi berdampingan bersaudara gitu. Makanya kan aku bilang itu semua kalau ditarik ke atas bapaknya kan satu. Beneab Ehad. Siapa ya Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Terus kenapa kok nggak dibawa ke sana saja? Jadi penyelesaiannya teologis itu lebih mudah daripada penyelesaian politis gitu. Karena apa? Amerika itu maunya cawe-cawe. Gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih juga kepada senatnya dan kepada rakyatnya juga yang tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh presidennya Donald Trump. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu? Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Sirus Agung
Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel, karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Umat ya. Nah ini. لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما امتلكنا هذه القدرات. نعم، لقد تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة والصعبة، تخلت عنا أمتنا ودعمتنا إيران بالسلاح والعتاد والخبرات.